Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka. Anak-anakku yang Bapak cintai, dalam kesempatan ini Bapak akan menyampaikan tema sehat itu penting. Untuk itu marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat itu penting terdiri dari 3 subtema. Subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Apa yang Pak Guru sampaikan melalui PowerPoint ini mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan bisa memahami apa yang dimaksud dalam PowerPoint tersebut. Marilah kita simak bersama-sama. Ya, baik anak-anak sekalian yang Bapak cintai, kesempatan ini Pak Guru akan menyampaikan tema 4, sehat itu penting. Unsur dan jenis pantun. Pantun adalah seni merangkai kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan seseorang mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya. Pantun merupakan salah satu bentuk puisi Indonesia atau Melayu. Ciri-ciri pantun yaitu 1. Berirama ABAB. 2. Terdiri atas 4 baris dalam 1 bait. 3. Terdiri atas 4 dan kedua merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi. Serta yang keempat adalah setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Informasi utama atau hal inti yang ingin disampaikan dalam suatu pantun dapat dilihat pada bagian isi pantun atau baris ketiga dan keempat pantun. Berdasarkan usia pembuatannya, pantun dibedakan menjadi 3 jenis berikut. 1. Pantun kanak-kanak berisi pengalaman yang berhubungan dengan kehidupan masa kanak-kanak, misalnya keceriaan atau kesedihan seorang anak. 2. Pantun muda mengisahkan pengalaman atau kehidupan masa muda dan biasanya berkaitan dengan perkenalan dengan seseorang, hubungan asmara, serta perasaan kasih sayang. Serta yang ketiga adalah pantun tua. Biasanya berisi nasihat atau pesan dari orang tua kepada anaknya. Berdasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi 4 jenis berikut adalah 1. Pantun nasihat. Berisi pesan atau arahan agar seseorang berperilaku baik sesuai dengan norma atau aturan yang ada. 2. Pantun jenaka. Biasanya berisi lelucon atau yang dapat membuat seseorang tertawa sehingga sering digunakan sebagai permainan dan hiburan untuk menghilangkan rasa penat dan lelah. 3. Pantun teka-teki. Biasanya berisi pertanyaan dan digunakan untuk permainan tanya jawab. Serta keempat adalah pantun kiasan. Berisi suatu pesan yang disampaikan secara tersirat atau tersembunyi. Sekarang kita akan beralih materi inti subtema 2. Identifikasi isi dan amanat serta penulisan pantun. Pantun
terdiri atas baris sampiran dan baris isi. Baris isi pantun merupakan bagian pantun yang mengandung informasi utama yang disampaikan dari pantun tersebut. Untuk dapat menjelaskan isi pantun, perhatikan baris isi pantun dengan saksama. Salah satunya, pantun digunakan untuk menyampaikan nasihat. Nasihat dalam pantun disebut juga amanat pantun. Amanat pantun dapat diketahui dengan memahami isi pantun. Berikut langkah-langkah menulis pantun. 1. Menentukan tema pantun yang akan dibuat. 2. Menentukan jenis pantun yang akan dibuat. Serta 3. Membuat baris isi pantun. Yang keempat, membuat baris sampiran pantun. Dan yang kelima, pastikan rima atau sajak baris isi dan sampiran sesuai. Rima baris pertama, pantun sama dengan rima baris ketiga. Sedangkan rima baris kedua, pantun sama dengan rima baris keempat. Kegiatan berpantun dapat dilakukan secara berpasangan. Berpantun secara berpasangan biasanya dilakukan secara berbalasan. Misalnya, satu orang membacakan pantun teka-teki, sedangkan lawan bicaranya membacakan pantun balasan atau menjawab pantun teka-teki tersebut. Kegiatan berpantun secara berpasangan disebut berbalas pantun. Berbalas pantun harus dilakukan dengan menggunakan tema pantun yang sama. Sekarang kita beralih materi inti subtema 3. Kesimpulan pantun. Mengidentifikasi pantun dapat dilakukan dengan cara menjelaskan secara rinci ciri-ciri pantun beserta jenisnya. Tabel dapat digunakan saat mengidentifikasi pantun. Hasil identifikasi pantun dapat dibuat menjadi kesimpulan. Saat membuat kesimpulan pantun, hasil identifikasi dari dalam tabel dapat diuraikan ke dalam beberapa kalimat menggunakan kalimatmu sendiri. Perhatikan pemilihan kata dan ejaan yang kamu gunakan saat menyimpulkan pantun. Dalam sebuah pantun, terdapat pesan yang ingin disampaikan oleh pembuatnya. Pesan tersebut dapat diketahui dari amanat pantun. Amanat pantun berisi nasihat, ajakan, ataupun saran mengenai suatu hal. Hal yang perlu diperhatikan menentukan amanat atau pantun yaitu 1. Memahami isi pantun dengan baik. 2. Membaca baris isi pantun dengan saksama. 3. Menentukan pesan sesuai dengan isi pantun sesuai dengan tersebut dengan bahasa sendiri. Berbalas pantun merupakan salah satu tradisi khas Indonesia, khususnya masyarakat Betawi atau Jakarta. Berbalas pantun biasanya dilakukan pada acara pernikahan dengan disertai oleh pertunjukan pencak silat. Tradisi berbalas pantun tersebut dikenal dengan sebutan tradisi palang pintu. Untuk itu, kalian mencoba mengerjakan soal-soal berikut. Kerjakan latihan penilaian harian subtema 1, bagian A nomor 1 sampai dengan 5. Itu tentang pilihan ganda. Kerjakan latihan penilaian harian subtema 2, bagian B nomor 6 sampai dengan 10, itu bagian isian.
Kerjakan latihan penilaian harian subtema 3 bagian C nomor 11 dan 12, itu bagian menjawab. Demikianlah penjelasan tentang siap itu penting yang terdiri dari 3 subtema. Mudah-mudahan apa yang telah Pak Guru sampaikan melalui PowerPoint ini bisa kalian mengerti, bisa kalian pahami. Untuk itu, untuk mengakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya.